Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, 1EA29 akan menjelaskan materi piutang wesel. Saya Risma Amelia akan menjelaskan pengertian piutang wesel. Wesel adalah janji yang tertulis yang bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Piutang wesel atau wesel tagih yaitu jumlah yang terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Wesel biasanya digunakan untuk jangka waktu pembayaran lebih dari 60 hari. Jika wesel diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu 1 tahun, maka dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Pengertian yang lain, piutang wesel atau wesel tagih atau surat perjanjian piutang adalah janji tertulis dalam bentuk yang lebih formal dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang atau tanggal jatuh tempo. Surat tersebut dapat dibayarkan ke perorangan atau perusahaan atau penanggung atau pemegang piutang wesel. Surat tersebut ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji. Pihak yang berhak menerima piutang wesel disebut penerima pembayaran, dan pihak yang membuat janji disebut pembuat janji atau maker. Piutang wesel ada yang dapat dipindah tangankan dan ada yang tidak dapat dipindah tangankan. Jika wesel yang dapat dipindah tangankan, berarti yang membuat wesel akan membayar pada orang atau badan yang memegang wesel tersebut pada saat jatuh tempo. Wesel ini dapat didiskontokan ke bank sebelum jatuh temponya. Pencatatan piutang wesel harus dipisahkan oleh wesel-wesel lainnya, seperti wesel dagang, wesel dari pegawai, dan lain-lain. Wesel yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi harus dicatat terpisah dari wesel yang belum jatuh tempo. Biasanya dicatat dalam rekening piutang wesel menunggak. Piutang wesel yang jatuh tempo dalam 1 tahun dimasukkan ke dalam aktiva lancar. Piutang wesel yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dikategorikan sebagai piutang jangka panjang. Menentukan tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo yaitu tanggal suatu wesel harus dibayar. Periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo harus dinyatakan dalam hari atau bulan. Ini saya Rinaldi Asnal dari kelas 1E29 ingin menjelaskan tentang komponen utama dari piutang wesel. Yang pertama ada nilai pokok. Nilai pokok itu adalah nilai nominal wesel. Yang kedua ada pembuat. Pembuat itu adalah orang yang membuat catatan dan oleh karena itu berjanji untuk membayar pemegang catatan. Bagi pembuatnya, wesel tersebut diklasifikasikan sebagai wesel bayar. Yang ketiga ada penerima pembayaran, yaitu orang yang memegang wesel dan karena itu akan menerima pembayaran dari pembuatnya. Bagi penerima pembayaran, wesel tersebut diklasifikasikan sebagai wesel tagih. Lalu selanjutnya ada bunga yang dinyatakan. Bunga yang dinyatakan adalah wesel tagih yang biasanya mencakup tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Pembuat wesel wajib membayar jumlah bunga yang jatuh tempo. Selain jumlah pokok, pada saat yang sama mereka membayar jumlah pokok. Lalu ada jangka waktu. Jangka waktu adalah lamanya waktu pembayaran wesel. Piutang wesel biasanya tidak dikenakan denda pembayaran di muka, sehingga pembuat wesel bebas untuk melunasi wesel pada atau sebelum wesel jatuh tempo. Nama saya Dina Puspitasari. Saya akan membacakan contoh soal piutang wesel. 1. Perusahaan A menjual mesin ke perusahaan B seharga 300 US dollar dengan pembayaran jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Setelah 45 hari tidak dibayar oleh perusahaan B, kedua belah pihak setuju bahwa perusahaan B akan menerbitkan wesel bayar untuk jumlah pokok sebesar 300 US dollar dengan tingkat bunga 10%.
dan dengan pembayaran 100 US dollar ditambah bunga jatuh tempo pada akhir setiap bulan selama 3 bulan ke depan. Sebagai alternatif, Wesel dapat menyatakan bahwa jumlah total bunga yang harus dibayar bersama dengan pembayaran pokok ketiga dan terakhir sebesar 100 US dollar. Dalam contoh ini, perusahaan A mencatat jurnal piutang Wesel di neracanya, sedangkan perusahaan B mencatat jurnal Wesel bayar di neracanya. Nilai pokok adalah 300 US dollar dan 100 US dollar harus dibayar setiap bulan. Selain itu, tingkat bunga atas Wesel yang disepakati adalah 10%. Saya Regita Dewi Putri ingin menjelaskan macam-macam piutang Wesel. Yang pertama ada piutang Wesel berbunga. Wesel berbunga merupakan tingkat bunga tertentu yang biasanya akan dinyatakan ke dalam persen. Namun, untuk Wesel berbunga harus dicatat dengan jelas dari mana perhitungan jumlah bunga. Biasanya, pada bunga periodik akan mendapatkan melalui investasi seperti obligasi serta sertifikat deposito dengan membayar secara reguler. Yang kedua, ada piutang Wesel tidak berbunga. Piutang Wesel tidak berbunga merupakan Wesel yang tidak berkaitan dengan suatu tingkat bunga tertentu serta pencatatannya. Biasanya, pada Wesel tidak berbunga termasuk ke dalam kategori bentuk utang. Dengan pembayaran sejumlah uang tersebut harus dibayar oleh perusahaan dalam waktu 1 tahun atau jatuh tempo tanpa pembayaran bunga, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Muhammad Ransanto akan menjelaskan tentang ciri-ciri pada piutang Wesel dan pembukuan. Yang pertama ada jurnal Wesel dijadikan dan dilampirkan dari sisi pemberi pinjaman yang berbanding terbalik dan Wesel bayar. Wesel tagih merupakan bukti piutang perusahaan yang dibuat dan diterbitkan sebagai surat perjanjian secara tertulis yang telah disepakati oleh pihak pemberi pinjaman untuk penerimaan pembayaran pinjaman. Selanjutnya ada Wesel tagih bertambah di sisi debit. Selain itu, dari sisi yang berbeda dari Wesel bayar, untuk pencatatannya, Wesel ini berada di sisi debit, sehingga pemberi pinjaman mendapat tambahan kas atau pendapatan di sisi debit. Maka dari itu, Wesel tagih ini disebut sebagai salah satu aset perusahaan yang dapat menambah kekayaan perusahaan. Wesel tagih bagian dari aktiva. Untuk Wesel bayar biasa disebut sebagai pasiva, namun pada Wesel tagih akan masuk pada bagian dari aktiva. Wesel tagih ini digolongkan sebagai aktiva karena menambah kekayaan perusahaan di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Selanjutnya ada Wesel tagih dapat diketahui dari tanggal jatuh tempo. Secara spesifik, Wesel tagih dapat dilihat dari tanggal jatuh temponya pada saat memberikan pinjaman, sehingga pemberi pinjaman dapat menentukan tanggal pembayaran tersebut dengan jangka waktu panjang atau pendek. Seperti jatuh temponya harian, bulanan, atau lebih, sehingga Wesel tagih ini akan berada dengan jatuh tempo bayar piutang Wesel, memberikan klaim hukum yang lebih kuat atas aktiva daripada piutang dagang. Seperti piutang dagang, piutang Wesel dapat dijual pada pihak lain. Nota promise inilah yang menjadi dokumen atau instrumen negosiasi yang berarti bahwa apabila dijual, nota promise ini dapat dipindahkan kepada pihak lain. Piutang Wesel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, piutang Wesel tidak berbunga, dan kedua, piutang Wesel. Nama saya Cavin Jeremy Alexander. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi pencatatan piutang Wesel. Sama dengan piutang dagang, prosedur akuntansi bagi piutang Wesel dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pada saat terjadinya piutang Wesel atau pada saat pengakuan piutang Wesel. Yang kedua pada saat penilaian piutang Wesel atau piutang Wesel itu sudah dimiliki. Yang ketiga pada saat pelimpahan, pengalihan atau pendiskontoan piutang Wesel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyati. Saya ingin menjelaskan tentang penyajian neraca. Piutang Wesel jangka pendek dilaporkan di neraca dalam kelompok aktiva lancar. Piutang Wesel disajikan di atas piutang dagang karena dapat direalisasi dengan cepat menjadi kas melalui pendiskontoan. Kewajiban kontingen dari Wesel yang didiskontokan harus diungkapkan. Meskipun merupakan kewajiban kontingen, Wesel yang didiskontokan tidak disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban lancar. Melaporkan Wesel didiskontokan dalam kelompok kewajiban lancar mengakibatkan penyajian terlalu besar atau overstatement terhadap aktiva lancar dan kewajiban lancar. Kewajiban jangka pendek dilaporkan di neraca dengan jumlah kewajiban yang paling besar menduduki urutan pertama. Tetapi, praktik yang umum adalah melaporkan utang Wesel lebih dahulu dari utang dagang tanpa memandang besar kecilnya jumlah utang. Barulah setelah utang dagang, jenis-jenis utang lainnya dilaporkan secara urut besarnya utang.
Terakhir yaitu mendiskontokan wesel. Wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan dengan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan ini disebut juga diskonto. Syarat pendiskontoan wesel. Jika pembuat wesel tidak melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontokan bertanggung jawab untuk melunasi wesel tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai piutang. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.